Kasih gue 5 menit dan gue akan kasih tahu kalian 3 mitos yang gue alamin saat ngejalanin bisnis. Ini gue pelajarin setelah ngejalanin bisnis selama 5 tahun di 5 bidang yang berbeda-beda. Dan semoga kalian bisa belajar dari video ini supaya ngelakuin kesalahan yang gue lakuin. Kita langsung masuk ke mitos pertama. Mitos nomor 1. Gue butuh ide. Banyak orang kalau misalnya bilang mereka mau mulai bisnis kan, gue tanya mereka, kenapa kok sampai sekarang belum mulai bisnis kalau misalnya emang rencana mau mulai bisnis? Mereka selalu bilang, oh idenya belum muncul. Oh, gue butuh ide. Atau bahkan kalau misalnya gue niat, yuk coba kita mikirin sebuah ide. Mereka duduk dan mereka ngerenung, apa ide yang bagus. Sedangkan gue bisa bilang, mitos nomor 1 ini tuh masalahnya bukan di ide, tapi ini adalah masalah skill dan pengalaman, experience gue bilang. Maksudnya gimana? Banyak orang bakal nanya gue, apa hubungan ide sama skill ya? Tapi gue bisa bilang ke kalian, kalau misalnya lebih banyak skill dan experience atau pengalaman yang kalian milikin, ide kalian juga akan makin banyak. Contohnya gue kasih analogi. Pernah nggak pas masih kecil kalian pergi ke sebuah taman wisata atau taman safari kita bilang, dan semuanya terasa kayak sempurna. Kayak wow, binatangnya gede, wow, keren banget, makanannya enak, semua dan lain-lain. Tapi makin kalian besar, makin kalian dewasa, kalian balik lagi ke taman atau tempat yang sama. Kalian ngeliat, kok kayaknya nggak sesempurna dulu ya? Kok antriannya panjang ya? Kok makanannya nggak seenak yang dulu ya? Dan ini gue bisa bilang alasannya karena kalian menambah skill dan pengalaman kalian. Kalian udah pernah pergi mencoba tempat wisata yang berbeda, yang mungkin antriannya nggak sepanjang yang sebelumnya. Atau mungkin kalian pernah pergi ke restoran yang makanannya lebih enak. Dan kalian balik lagi ke pengalaman yang sebelumnya. Kalian jadi ada sebuah perbandingan. Ternyata memori saya tentang pengalaman ini atau tentang taman safari ini itu nggak sebagus yang saya ingat sebelumnya. Nah, hubungannya apa sama skill dan pengalaman dan ide ini? Yang saya maksud di sini adalah lebih banyak skill dan pengalaman yang kalian miliki, kalian akan memiliki point of reference atau akan memiliki sebuah sudut pandang yang jauh lebih besar. Jadinya, ketika ada sebuah masalah atau ada sebuah sesuatu yang tidak sempurna dalam bisnis orang lain, kalian bisa melihat masalah tersebut dan kalian bisa memberikan sebuah solusi. Karena pada akhirnya ide bisnis adalah solusi bagi orang lain. Ide bisnis bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh orang lain. Itu baru ide bisnis yang bagus. Jadi kalau misalnya kalian mikir, gue nggak ada ide, cobalah cari pengalaman dan skill lebih banyak. Gue jadi ingat 5 tahun lalu pas pertama kali gue baru lulus kuliah. Orang pada nanya, lu mau mulai bisnis apa? Gue selalu mikir, gue nggak bisa dapetin ide. Apa idenya? Nggak ada ide, semua udah sempurna. Dunia ini udah sempurna, nggak ada yang bisa diubah lagi, bla 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 bla. Tapi sekarang kok gue setelah ngejalanin 5 bisnis berbeda, gue malah ngerasa banyak ya ide bisnis yang bisa gue lakuin. Hal ini karena pengalaman dan skill gue bertambah. Jadi gue banyak perbandingan. Ketika gue ngejalanin bisnis A, gue bisa ngeliat, oh ternyata sistem akuntansi itu gak sebagus itu. Ini bisa jadi ide bisnis lagi. Atau ketika gue coba ekspor, oh ternyata proses ekspor itu gak segampang itu. Ini bisa jadi ide bisnis lagi. Dan banyak sekali hal-hal yang gak sempurna di dunia ini. Dan kita gak akan sadar itu kalau misalnya kita gak nambah skill dan pengalaman. Jadi kalau masalah kalian itu adalah gue butuh ide, ini jangan fokus di idenya, tapi fokus di skill dan pengalaman. Kita masuk ke mitos nomor 2. Bisnis harus autopilot. Gue ngaku ini mitos yang bikin bisnis gue rugi paling banyak. Gue rugi puluhan juta, gue rugi waktu berbulan-bulan hanya karena mitos ini. Kenapa kita kebanyakan mikir bisnis itu harus autopilot atau langsung autopilot? Karena kita sering lihat kadang orang, oh enak ya, kita ngeliat bos kita mungkin baru bisnis 1 bulan, 2 bulan mereka jalan-jalan. Atau mungkin kita ngeliat influencer-influencer hebat di sosial media, oh mereka selalu kerja dari mana aja, autopilot bisnisnya. Dan kita sering dengar kata-kata bisnis itu harus autopilot. Kalau misalnya nggak autopilot artinya itu bukan bisnis. Iya, itu ada benarnya, tapi nggak 100%. Karena kita harus paham konteksnya terlebih dahulu. Mari gue jelasin. Bisnis itu gue bisa bilang ada 5 fase. Fase pertama adalah fase validasi. Di fase ini, kita punya ide kita dong. Yang tadi kita udah bahas sebelumnya kan. Kita ngelihat, kita jalanin hidup, kita ngerasa ada ide bagus, kita jalanin, kita validasi dulu. Kita tes, apakah ide ini bagus atau enggak. Ketika kita melakukan tes ini, kita nggak bisa mikir ya autopilot. Kenapa? Karena pada saat tahap awal, kita harus melakukan semua secara manual. Kita tanya teman kita, bagus nggak ini? Kita harus ketok pintu. Bagus nggak ini idenya? Atau bahkan kita kirim survei secara langsung. Kita ngobrol sama banyak orang. Nggak bisa kita secara autopilot jalan sendiri. Ini masih butuh manual.
Kalau misalnya dari awal kita mikir, aduh kalau gua harus interview satu-satu itu mah nggak autopilot, itu bukan bisnis, nggak akan jadi bisnisnya lama-lama. Dan mungkin banyak orang sadar pada saat di sini. Tapi ketika mereka bangunin bisnis mereka dan mereka udah mulai jualan, ternyata ada ya, ada pemasaran ya, ada jualan ya. Mereka mungkin fokusnya langsung ke autopilot, bangun software, bangun sistem. Sedangkan setelah validasi itu ada tahap selanjutnya, yaitu adalah human atau saya bilang manusia based. Kenapa? Karena untuk bangun sebuah sistem, ketika kita mau bangun sebuah software, itu dibutuhkan biaya yang sangat tinggi. Harganya nggak murah. Dan banyak sekali kesalahan dan banyak sekali revisi yang biasa perlu dilakukan setelah udah bangun sebuah sistem atau software. Dan waktunya butuh berbulan-bulan. Sedangkan di bisnis yang paling penting itu adalah kecepatan. Seberapa cepat kita bisa jualan, seberapa cepat kita bisa produksi, seberapa cepat kita bisa langsung tawarin nih ke orang lain. Jadi setelah kita validasi ternyata ini benar, kita harus lakukan semua secara manual. Kita ngelakuin manual bagaimana? Dengan kita melakukan hiring. Kita cari orang yang bener gimana. Kita mungkin jagonya di jualan. Kita harus cari orang yang jago dalam produksi. Kita mungkin jago dalam produksi. Cari orang-orang marketing. Secara manual. Kita hiring mereka. Ayo, sekarang kita jualan. Ketok pintu satu-satu. Tawarin orang satu-satu. Ini masih manual di awal. Kalau misalnya di sini kita udah mau langsung autopilot, siap-siap rugi. Lalu setelah dari sini apa? Apakah berarti langsung kita lanjut lagi? Lanjut langsung ke autopilot? Enggak. Tahap ketiga adalah proses. Yang gue masuk di proses ini baru kita bahas tentang KPI. Kita baru bahas tentang workflow. Kita baru bahas detail lain-lainnya. Apa yang dilakukan oleh satu orang. Kita catat. Kita di sini baru bahas tentang SOP. Kita catat apa yang dilakukan oleh orang yang sudah kita hire atau tim yang sudah kita hire. Karena kita tahu kita nggak mungkin bisa hire orang-orang hebat terus. Jadi kita harus catat itu semua secara SOP supaya nanti bisa diduplikasi, supaya nanti bisa diikutin oleh orang lain. Yes, di sini udah mulai ada autopilot tapi baru secara sekilas. Jangan langsung masuk ke dalam pembuatan software atau sistem. Karena jika prosesnya berubah, sistemnya juga harus berubah. Baru habis dari sini kita masuk lagi ke tahap keempat. Di sinilah baru saya bilang sistem. Kita baru bisa bangun softwarenya, kita baru bisa fokus ke autopilotnya, kita baru bisa ngomongin scale, bagaimana kita bisa buat ini lebih besar lagi secara skala. Supaya kita nggak usah ngelakuin semuanya manual. Kalau misalnya di awal kita udah nggak mau ngelakuin manual, siap-siap rugi. Beda ceritanya kalau misalnya kita dapat investor ya. Itu kita ngomongin case beda. Ini saya ngomongin bisnis pada umumnya. Dan saya yakin kalau misalnya ada investor pun, tetap harus ngelawatin ini. Cuman lebih cepat karena dananya lebih ada. Lalu baru lanjut lagi ke tahap kelima. Yang kita nggak akan bahas terlalu detail sekarang. Tapi baru kita biasa ngomong ke M&A dan yang lainnya. Ini udah masuk ke skala lebih besar lagi. Kita balik berarti mitos nomor 2. Mitos nomor 2 di mana bisnis itu harus autopilot, ini salah. Tapi nggak salah 100%. Emang benar pada akhirnya harus autopilot, tapi pada awalnya harus fokus ke yang manual dulu. Harus mau ngerjain yang manual dulu. Kalau misalnya langsung ke autopilot, adanya terlalu lama. Kita masuk ke mitos nomor 3 sekarang. Mitos nomor 3, lebih banyak jumlah bisnis. Jadi kita punya 1 bisnis, 2 bisnis, 3 bisnis, 4 bisnis. Lebih banyak profit. Mitos nomor 3 ini kesalahan yang gue alamin. Yes, 5 tahun jalanin 5 bisnis di 5 bidang yang berbeda. Kelihatan keren, tapi sebenarnya enggak. Kelihatan pinter, tapi sebenarnya enggak. Intinya adalah gua profit nggak makin nambah, tapi makin rugi. Banyak orang mikir mitos nomor 3 ini bener, kenapa? Karena mereka mikir, kalau misalnya satu bisnis ngasilin profit 100 juta, kita bilang ya, maka kalau misalnya kita buka 2 cabang, 3 cabang, atau buka 2 bisnis, 3 bisnis, kita kali 3, kita kali 2, kita kali 5. Jadi dikirain 500 juta dari 100 juta. Sedangkan angka ini salah. Kenapa? Gua jelasin mitos nomor 3. Secara simpel. Karena ketika kita ngomongin skala, itu bukan cuma perkalian. Ketika kita ngomongin buka banyak bisnis, itu bukan tentang perkalian, tapi tentang fokus kita. Apakah kita fokus atau enggak? Apakah kita fokus ngejalanin bisnis itu atau enggak? Dan fokus ini sangat penting. Saya kasih analogi. Kita bilang ada keran air, dia kasih air, oke? Sekarang ada sebuah ember. Ini bisnis pertama kita bilang. Bisnis nomor 1. Kita isi ember ini terus sampai penuh. Tapi ada caveatnya, ada inti yang menarik di sini. Setiap 5 menit, ember ini akan punya lubang. Setiap 5 menit. Yang harus kita lakuin kalau misalnya ada lubang, kita tutup pakai tangan kita atau kita betulin supaya hilang. Tapi kita biarin lagi, nanti ada lubang lagi di sini mungkin. Kita harus betulin dulu di sini. Apa yang terjadi ketika kita bilang, oh kalau misalnya contoh di sini udah ngasih 100 juta per bulan, gue buka bisnis kedua pasti 200 juta per bulan, itu salah.
Karena kita akan menambahkan satu ember lagi. Mungkin kelihatannya 100 juta per bulan, tapi di sini juga ada lubang per 5 menit. Sedangkan tangan kita cuma 2, kita nggak bisa benerin itu semua. Dan di bisnis itu pasti ada selalu masalah yang datang, yang harus terus diperbaikin. Maka dari itu kenapa Konglo bisa punya banyak bisnis, tapi kita yang baru mulai disaranin nggak punya banyak bisnis? Karena kita harus benerin ini dulu. Maka dari itu sebelum kita ekspansi ke banyak bisnis dan lain-lain, kita harus fokus lagi ke yang tadi kita bahas sebelumnya. Yaitu adalah pertama validasi, kedua manusianya, apakah kita punya manusia yang bisa fokus di situ dan sudah expert, apakah prosesnya sudah ada, dan apakah sistemnya udah ada. Kalau misalnya ini aja belum ada semuanya, apalagi belum masuk ke tahap proses, dan kita buka cabang kedua, cabang ketiga, cabang keempat, adanya hancur. Dan terjadi banyak sekali di bisnis di mana ada subsidi silang.